Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Afni Abdullah, mahasiswa jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kelas Keperawatan A, angkatan 2017. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai latihan asertif. Apa sih latihan asertif itu? Nah, latihan asertif atau assertive training merupakan salah satu bentuk terapi perilaku yang diberikan kepada seseorang untuk membantunya dalam menyampaikan kebutuhan secara asertif serta dapat meningkatkan harga diri seseorang. Nah, pada remaja, latihan asertif ini terbukti untuk mengurangi kecemasan, stres, dan depresi sendiri dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan penilaian terhadap diri dan orang lain, untuk meningkatkan harga diri dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan. Yang keempat, mengekspresikan sesuatu secara verbal maupun nonverbal dan mengekspresikan kebutuhan dan hak. Yang kelima, untuk melatih kemampuan interpersonal dasar seseorang. Yang keenam, mempelajari prosedur kognitif, afektif, dan perilaku untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk mengurangi penghalang secara kognitif dan afektif untuk latihan asertif sendiri. Yang pertama adalah melatih individu dalam memahami perilaku agresif dan membantu mengidentifikasi hak personal dan orang lain. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan asertif melalui praktek secara langsung. Yang kelima, mengekspresikan sesuatu dengan cara yang tepat. Yang keenam, menyampaikan perasaan dan pikiran dengan cara yang tepat. Yang ketujuh, menyampaikan kebutuhan dan keinginan. Yang kedelapan, mengekspresikan kemarahan. Yang kesembilan, mengatakan tidak untuk permintaan yang tidak rasional. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir adalah kemampuan untuk menyampaikan komplain, opini, dan ada dua, persiapan klien dan persiapan ruangan atau lingkungan. Yang pertama pada persiapan klien adalah menjelaskan tujuan dan prosedur kepada klien. Kemudian menanyakan kesediaan dari klien, apakah dia bersedia untuk dilakukan latihan asertif atau tidak. Nah, untuk persiapan lingkungan sendiri adalah terkait dengan pencahayaan, privasi klien, dan meningkatkan atau menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Tunggu dulu, woi, mati, Hujan lagi jaringanku, Woi, tunggu dulu, mati, jelena jaringan, mati. Hari ini jaringan, saya rasa tinggi ini. Woi, kenapa kok? Ini jaringan jelas sekali, baru main game. Mati juga game ke. Woi, sabar kue, rusak itu HP-mu. Juga jaringan nih. Kau selalu begitu kalau marah kok. Ini juga jaringan salah. Jaringan lagi nasalahkan. Bukan salah. Jaringan jelas sekali nih hari. Begini mau pale mau aku ajar latihan asertif Ilyas. Latihan asertif, apa itu? Nah, latihan asertif itu salah satu bentuk terapi perilaku untuk membantu seseorang dalam menyampaikan kebutuhannya secara asertif. Kayak kau juga, supaya bisa kau itu marahmu kau keluarkan dengan cara yang tepat, bukan agresif atau pasif, begitu. Nah, ini tuh banyak sekali manfaatnya untuk mengurangi kecemasanmu, stresmu, sama depresi kalau misalnya depresi kok. Bagaimana, mau kok? Iya, Bang, ku coba dulu. Iya, perbaiki pale posisimu. Nah, kayak yang tadi ku bilang toh Ilyas, ini latihan asertif adalah salah satu bentuk terapi perilaku yang diberikan untuk membantu seseorang dalam menentukan kebutuhannya secara asertif. Termasuk itu kalau tadi kayak marahmu, supaya bisa kok ungkapkannya secara tepat dan benar. Toh, bersedia jaga kok. Apa yang menyebabkan ada 5 sesi. Kayak ini tadi, jaringan baru mau main game. Sama kalau mau keluar, kita mau beli kertas karton untuk tugas baru mau dikumpul, tidak nabiar kak mama, bilang banyak corona. Sama itu teman-temanku juga kalau malam kak begadang sambil main game baru tahu ini bulan atau ini hari belajar online di rumah. Sama itulah itu temanku bukber baru tanya mama
mak mau bukber, nah bilang jangan kok banyak corona. Kenapa gitu? Marah aku. Sabar kok. Oh iya iya. Tapi menurutmu Ilyas, itu semua yang disebutkan yang 4 tadi kebutuhan atau keinginan semua atau kebutuhan semua? Ay, HP itulah tidak aku tahu beda. Begini ya. Itu tadi semua kebutuhan yang kuinginkan. Astaga. Nah, begini harus kau bisa bedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau kebutuhan toh adalah sesuatu yang harus dipenuhi sekarang, tidak bisa ditunda. Kebutuhan itu kayak tadi, yang masalah tugasmu, yang pergi beli kertas karton, harus gitu dipenuhi karena kalau tidak ada tugas kumpul, tidak ada nilaimu. Nah, kalau keinginan itu sesuatu yang tidak harus ada sekarang, bisa ditunda, bisa dinanti pi. Kayak tadi itu jaringan. Kan itu game tidak harus gitu, tidak harus juga main game, terus pergi bukber sama itu begadang kalau malam. Nah, baru kau ini tuh tadi itu perilakumu bilang, kenapa kau kalau marah kau apa yang lu lakukan kalau marah kau? Banting HP kalau jelek jaringan. Nah, itu termasuk perilaku agresif Ilyas. Padahal seharusnya tuh kalau marah asertif bisa keluarkan marah sesuai dengan cara yang tepat. Kau ini agresif cara marah. Nah, sekarang kasih aku dulu pada latihan asertif untuk masalahmu yang pertama, yang tentang ini koneksi jaringan untuk main game. Toh kan kayak tadi marah-marah aku terus mau aku banting HP, lu salahkan jaringan toh. Nah, seharusnya tuh Ilyas, kalau misalnya jelek jaringanmu kayak tadi, hal yang bisa lu lakukan tuh pertama cari ke tempat yang bagus jaringannya, tapi tetap ke dalam lingkungan rumah. Atau yang kedua toh cari mama, bapak atau siapa saja yang ada di rumah yang bagus jaringannya, baru minta kau ditethering. Ataukah yang ketiga toh sambil tunggu jaringan bagus cari kok kegiatan lain, sambil tunggu itu jaringan bagus baru main game kok lagi. Begitu, jangan langsung marah-marah. Bagaimana? Betul juga. Iya, bisa kok latihan itu toh kayak tadi yang ku bilang. Nah, ulangi. Boleh juga itu betul juga gitu. Kalau jelek jaringan bisa tunggu atau cari ke tempat lain yang bagus jaringannya. Ada minta ke hotspot sama mama atau Sesi 2 bapak. ini adalah latihan untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara asertif. Tadi kebutuhanmu apa? Yang tentang tugas sekolah toh, yang mau keluar beli kertas karton tapi tidak biarkan ke mama. Tunggu dulu, bagaimana memang caramu bilang ke mama? Langsung nih ku bilang mak mau keluar ke toko beli kertas karton untuk tugas. Baru tidak biarkan harus beli siku. Kau juga mungkin kalau bicara sama mama langsung kok belajar ke orang, kalau ada di mau itu atau ada sesuatu yang mau dilakukan, belajar sampaikan dengan baik. Belajar kok bicara dengan baik tentang kebutuhanmu supaya mama juga izinkan kok. Bisa kok bilang ke mama, bilang mak mau kok dulu keluar ini beli kertas karton untuk tugas sekolahku, ada nasurukan nggak guruku tau, bilang begitu mau kok dulu, baru bilang kok ini mata keluar kak pakai masker ja, kan tau itu mau pasti khawatir gitu karena sekarang lagi zamannya corona toh, lagi marak-maraknya itu corona, semakin hari semakin tinggi penularannya, makanya mama dan nalarang-larang ke keluar. Bilang mau tuh bilang pakai masker ja mak, baru bawa ja juga antiseptik, nanti juga di sana jaga jarak ja dan tidak terlalu lama jadi luar. Kalau izinkan kok keluar kok pergi jauh saja beli, jangan kok lama-lama di luar, pergi-pergi kemana-mana begitu. Coba mau dulu begitu nanti tak? Nanti gue coba. Sekarang kita masuk ke sesi 3, latihan mengatakan tidak untuk permintaan yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Nah tadi apa bilang, najak ke temanmu untuk begadang setiap malam main game. Iya. Itu menurutmu masuk akal atau tidak? Tidak. Nah jadi bagaimana caramu tahu lagi itu temanmu? Marah-marah aku bilang, nyangku dulu banyak tugasku ini hari. Oh, jadi apa juga dong respon temanmu? Tersinggungnya juga. Nah, harus belajar untuk menolak permintaan tidak rasional itu secara asertif, secara yang tepat. Caranya itu toh, jangan mau langsung marah-marah begitu sama temanmu. Nah, sampai kodong itu pasti tidak enak tuh narasa. Bilang mau kotor, bilang baik-baik, bilang jangan dulu. Karena toh kan lu tahu Ji, setiap pagi kerja setiap pagi belajar online Nah kalau tidak tidur semalaman, gak pegangan tuh pas belajar toh. Bisa kau jelaskan begitu ke temanmu supaya paham, jangan kau langsung marah-marah toh. Betul duit.
Nah, nanti kau bisa latihan untuk itu toh. Sekarang kita ke sesi 4, yaitu latihan menerima perbedaan pendapat dan menyampaikan pendapat secara asertif. Nah, kau tadi bilang, Mama nalarang kau keluar untuk buka puasa bersama, toh. Nah, nalarang kau keluar untuk bukber, toh. Bagaimana caramu terima pendapatnya itu Mama? Nggak yang marah-marah aja juga. Bila mau keluar, nah tunggu begitu mah baru tidak nabiarkan. Polisi. Nah, coba kau pikir kembali. Kira-kira pendapatnya itu Mama benar atau salah? Ini kan sekarang lagi, itu tadi ku bilang sementara sedang marak-maraknya ini pandemi COVID-19, Corona. Nah, kalau misalnya keluar kok, itu kan kalau yang tadi yang untuk tugas, itu memang kebutuhanmu. Kalau tidak ada nilaimu dan tidak lama joko di luar. Terus lu jaga betul di jarak sama orang lain. Nah, kalau pergi bukber, kan berkumpul tuh. Baru sekarang harus ke social distancing. Bagaimana minta? Jadi menurut itu pendapat Mama benar atau salah? Benar, benar. Nah, makanya harus belajar untuk sampaikan pendapatmu secara baik, toh jangan marah-marah, jangan terkesan memaksa, terus belajarku juga tadi 5, evaluasi, yaitu mengevaluasi manfaat dari latihan asertif, toh. Jadi bagaimana Ji perasaanmu sekarang setelah aku kasih kau latihan asertif? Pahamnya juga bilang kalau jaringan itu jelek pergi ke tempat lain atau minta hotspot di Mama. Sama kalau Mama bilang tidak itu pahami juga karena ini pandemi corona. Sama kalau Naja begadang temanku bye-bye. Paham jadi. Berarti bisa mau lebih tahu bagaimana caranya menerima perbedaan pendapat, toh. Terus bagaimana caranya untuk menolak permintaan yang tidak rasional, kemudian bedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, tahu aku tahu? Tahu. Ya, oke. Itu tadi lihat semua rangkaian dari 5 sesi latihan asertif. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kau lebih untuk ketika kau marah atau apapun itu, kau punya keinginan atau kebutuhan, kau bisa sampaikan atau kau bisa untuk lebih asertif dalam memutuskan segalanya. Jadi itu tadi lihat semua rangkaian dari 5 sesi latihan asertif. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kau lebih untuk ketika kau marah atau apapun itu, kau punya keinginan atau kebutuhan, kau bisa sampaikan atau kau bisa untuk lebih asertif dalam memutuskan segalanya. Jadi itulah tadi video mengenai penjelasan dan praktek tentang latihan asertif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.